Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kita bertiga akan membahas mengenai pembentukan negara Islam. Pertama, oleh saya Danita Hidayat akan membahas terlebih dahulu. Pembentukan negara Islam. Definisi negara Islam. Negara Islam, menurut yang Lenta cari tahu, negara Islam itu merupakan negara yang menerapkan hukum syariat yang dipimpin oleh seorang khalifah atau pemimpin. Yang dimana negara tersebut segala bentuk perilaku politiknya didasari oleh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Negara Islam juga menyebut bahwasannya Islam agama negara. Jadi Islam itu merupakan agamanya negara. Nah, diantaranya ada negara-negara yang menganut agama adalah negara itu seperti Afghanistan, Aljazair, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Yordania, dan Kuwait. Sementara itu, Indonesia itu bukan merupakan negara dari bagian negara Islam, walaupun memang mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Namun Indonesia juga tidak memisahkan keagamaannya terhadap agama Islam. Selanjutnya itu pemikiran negara Islam menurut ahli. Di sini saya mengambil menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan 6 sendi utama untuk berdiri sebagai negara Islam. Yang pertama, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama itu diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Lalu sendi yang kedua yaitu pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Yang ketiga, ada keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpinnya, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keempat itu yang keempat sebentar. Sendi yang keempat itu keamanan semesta yang akan memberi inner peace atau kedamaian batin kepada rakyat dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Sendi yang kelima menurut Al-Mawardi itu kesuburan tanah air yang berkesinambungan yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Lalu sendi yang keenam, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Selanjutnya itu ada bentuk negara Islam. Nah, mengenai bentuk negara Islam, kalau secara pandang orientalis Louis Gardet diterima sebagai bentuk netralisasi tentang negara Islam, maka bentuk yang paling tepat untuk melukiskan negara Islam adalah teokrasi, atau dalam istilah barat disebut dengan monarki. Demokrasi adalah hal yang pertama sebab mencerminkan keyakinan Nasir bahwa umat Islam Indonesia wajib menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Selanjutnya konsep dalam pembentukan negara Islam. Dalam pandangan Afifuddin Muhajir, negara Islam dengan sistem khalifah idealnya menyatu sehingga hanya ada satu negara Islam di seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah. Lalu di antara sistem pemerintahan yang digunakan di beberapa negara di dunia ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem Islam itu ada 4. Yang pertama menggunakan sistem monarki, yang kedua teokrasi, autokrasi, dan demokrasi. Pengertian monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan di mana pemimpin tertingginya dapat naik tahta tanpa proses pemilihan dari rakyat, melainkan secara turun-temurun. Lalu ada teokrasi, memiliki arti pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan
pemerintahan yang berpedoman dan menjunjung pada prinsip ketuhanan. Lalu ada autokrasi, sistem pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang dan pemimpin tertingginya kebal terhadap hukum. Yang terakhir itu ada sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi kesimpulan dari sini, negara Indonesia itu penduduknya memang mayoritas menganut agama Islam atau Muslim dalam mengatur ketatanegaranya. Tapi tetap sistemnya itu berbentuk republik. Maka sistem demokrasi yang dilakukan negara Indonesia itu juga termasuk bagian dari nilai-nilai konsepsi negara Islam. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh negara Indonesia secara nilai sudah tidak bertentangan dengan konsepsi negara Islam. Intinya pada konsep negara Islam itu tidak harus semuanya itu menyangkut keislaman gitu, karena kan Indonesia masih menganut republik. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Oke, baik. Sekarang dari saya akan melanjutkan juga dengan judul pembentukan negara Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembentukan negara Islam. Nah, negara Islam adalah sebuah konsep pemerintahan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang taat pada prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid itu seperti ketuhanan yang Maha Esa sebagai pondasi utama untuk kita semua. Lalu yang kedua itu ada syariah. Syariah adalah penerapan hukum dan peraturan yang berdasarkan dalam ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu ada keadilan sosial. Untuk sementara keadilan sosial itu ada yang menjamin kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Nah, lalu di sini kita lanjut ada sejarah pembentukan negara Islam. Sejarah pembentukan negara Islam itu yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, pembentukan negara Madinah sebagai model awal negara untuk negara Islam semua. Nah, yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin, di mana di perluasan dan konsolidasi negara Islam di bawah kepemimpinan sahabat Nabi. Lalu yang ketiga ada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Di sini adalah di mana kemajuan dan masa keemasan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Jadi pada masa dinasti Umayyah dan pada masa dinasti Abbasiyah itu istilahnya negara Islam itu maju gitu di masa dinasti itu. Lanjut di sini ada struktur negara Islam. Struktur negara Islam itu yang pertama juga ada masa khalifah. Khalifah adalah pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan politik dan agama. Jadi istilahnya itu pada zaman Nabi, khalifah itu sebagai pemimpin. Jadi semua orang itu pada mengikuti perintah apa yang ada pada khalifah itu. Lalu kedua ada Majelis Syuro. Majelis Syuro itu adalah badan perwakilan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada khalifah. Jadi mungkin seperti penasihat untuk khalifah jika ingin memutuskan suatu perkara atau hukuman mungkin. Ketiga itu ada qadhi. Qadhi adalah hakim yang menjalankan sistem peradilan berdasarkan hukum syariah. Nah, yang keempat ada wali. Wali adalah pejabat daerah yang bertanggung jawab atas administrasi pembangunan. Jadi wali ini sebagai instruktur untuk melihat pembangunan dan administrasi. Lalu kita lanjut, sekarang ada peran dan fungsi pemimpin dalam negara Islam. Di sini ada pemimpin spiritual. Di sini pemimpin spiritual adalah menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dulu jadi pemimpin spiritual ini diagung-agungkan sebagai untuk seperti penasihat dan sebagai kepercayaan pada masa zaman dulu. Nah, lalu sini kedua ada penegak keadilan, yaitu memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh warganya. Lalu ada pemersatu umat, di mana
pemersatu umat ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan keharmonisan di antara warga dan negara lainnya. Lanjut, di sini ada pemimpin pembangunan. Pemimpin pembangunan ini adalah pemimpin upaya untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi negaranya. Lalu di sini ada ekonomi dan sistem keuangan negara Islam, di mana ada yang pertama itu ada zakat. Zakat itu kewajiban membayar pajak untuk kesejahteraan sosial. Yang kedua ada larangan riba, di mana pelarangan praktik bunga pinjam dan investasi yang diharamkan. Tiga, ada prinsip bagi hasil, penerapan sistem keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Lanjut, di sini ada hukum dan sistem dalam negara Islam. Yang pertama itu ada syariah. Syariah itu adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada qadhi, sama kayak tadi, hakim yang menerapkan hukum syariah dalam proses peradilan. Yang ketiga ada mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini adalah di mana lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus berdasarkan hukum Islam. Lanjut, kita di sini ada pendidikan dan budaya dalam negara Islam. Yang pertama ada sistem pendidikan terintegrasi, di mana menggabungkan kurikulum agama dan pengetahuan umum. Jadi pada dasarnya itu pendidikan dan budaya dalam negara Islam ini ingin itu dalam agama dan umumnya tercampur. Lalu yang kedua ada penekanan pada ilmu pengetahuan, di mana mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Lalu yang ketiga ada budaya keislaman, di mana di sini kebudayaan keislaman itu melestarikan dan mengembangkan seni, sastra, dan arsitektur Islami. Lanjut, sekarang ada hubungan internasional dan diplomasi negara Islam, di mana di sini ada diplomasi berdasarkan prinsip Islam, yaitu yang pertama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yang kedua ada perdamaian, dan yang ketiga itu ada persaudaraan. Lanjut, sekarang ada kerjasama ekonomi dan perdagangan, di mana menjalin kemitraan ekonomi dengan negara lain berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga ada solidaritas umum Islam, di mana memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Lanjut, sini terakhir ada tantangan prospek masa depan negara Islam, di mana yang pertama ada modernisasi dan globalisasi, di mana ini untuk kemajuan dan penyeimbangan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Jadi sangat penting. Lalu yang kedua ada pluralisme dan perbedaan, di mana menjaga toleransi dan kerukunan di tengah beragam masyarakat. Yang ketiga itu ada tata kelola pemerintahan, di mana memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke Wildan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Mas Depro. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi tadi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan negara Islam. Seperti apa yang kita ketahui, ya, negara Islam memiliki sejarah yang panjang, bermula dari pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada abad ke-7. Melalui kepemimpinan beliau, Islam berkembang menjadi agama dan sistem pemerintahan yang berpengaruh di seluruh dunia. Ada beberapa periode sejarah pembentukan negara Islam yang merujuk pada beberapa peristiwa penting yang terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga pembentukan berbagai kerajaan dan negara Islam di seluruh dunia. Berikut ini adalah periode pembentukan negara Islam. Yang pertama ada periode Mekah dan Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua itu ada kekhalifahan Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Dan yang ketiga ada kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan yang keempat ada kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dan yang kelima ada kekhalifahan Utsmaniyah atau Ottoman pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Dan yang keenam ada negara-negara Islam modern. Dan yang terakhir itu negara-negara Islam modern. Selanjutnya ada konsep negara Islam. Konsep negara Islam itu sendiri, yang pertama ada teokrasi. Teokrasi ini adalah
negara Islam menerapkan prinsip teokrasi di mana pemerintahan didasarkan pada hukum dan ajaran Islam. Dan juga ada integrasi agama dan politik. Agama dan politik saling terintegrasi dengan ulama memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Terus ada keadilan sosial. Negara Islam berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat melalui distribusi kekayaan yang merata. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar negara Islam. Nah, yang pertama itu ada tauhid. Tauhid di sini yaitu prinsip keesaan Tuhan menjadi dasar filosofis dan ideologis negara. Yang kedua ada syariah, yaitu hukum Islam menjadi landasan utama dalam perumusan peraturan dan kebijakan negara. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan ini yaitu penegakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik menjadi prioritas utama negara. Dan yang keempat adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dan konsultasi dengan rakyat. Selanjutnya ada sistem pemerintahan negara Islam. Nah, sistem pemerintahan negara Islam ini terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan negara harus memenuhi kriteria keagamaan dan moral yang ketat. Yang kedua ada legislatif. Nah, legislatif ini lembaga legislatif bertugas menyusun undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif di sini yaitu sistem peradilan menegakkan hukum Islam dan melindungi hak-hak warga negara. Selanjutnya ada peran agama dalam negara Islam. Peran agama dalam negara Islam terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada institusional. Nah, institusional ini itu lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan. Yang kedua ada legislatif. Nah, legislatif ini yaitu hukum Islam menjadi sumber utama dalam perumusan undang-undang. Yang terakhir ada ideologis, yaitu ajaran Islam menjadi dasar filosofis dan ideologi negara. Selanjutnya ada hukum dan perundangan negara Islam. Nah, hukum dan perundangan negara Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber hukum. Sumber hukum di sini itu yang pertama ada Al-Quran dan ada hadis, ijma, dan qiyas menjadi sumber utama hukum Islam. Yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah sistem peradilan Islam mengacu pada interpretasi para ulama dan hakim terhadap hukum syariat. Dan yang ketiga ada penegakan hukum. Penegakan hukum di sini yaitu pemerintah bertanggung jawab menegakkan hukum Islam dan memastikan kepatuhan warga negara. Selanjutnya ada ekonomi dan keuangan negara Islam. Ekonomi dan keuangan negara Islam di sini yang pertama ada perdagangan, yang kedua itu ada zakat, dan yang ketiga ada riba. Nah, perdagangan di sini yaitu promosi perdagangan dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua ada zakat. Zakat di sini itu kewajiban membayar zakat sebagai bentuk retribusi kekayaan. Nah, ketiga ada riba. Nah, riba di sini yaitu pelarangan praktik bunga riba dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya ada pendidikan dan kebudayaan negara Islam. Pendidikan dan kebudayaan negara Islam di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kurikulum, yang kedua ada lembaga pendidikan, dan yang ketiga ada kesenian. Nah, kurikulum di sini yaitu kurikulum pendidikan dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di sini yaitu tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas. Dan yang ketiga ada kesenian. Kesenian di sini yaitu perkembangan kesenian Islam yang khas seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik. Musik di sini yaitu musik hadroh atau marawis yang berbasis Islami. Selanjutnya yaitu ada hubungan internasional negara Islam. Hubungan internasional negara Islam di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prinsip persamaan, dan yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada perdamaian. Prinsip persamaan di sini yaitu negara Islam mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan internasional. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama di sini yaitu membangun kerjasama dengan negara-negara lain, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga ada perdamaian. Perdamaian di sini yaitu negara Islam berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang terakhir ada tantangan dan prospek negara Islam di masa depan. Tantangan dan prospek negara Islam di masa depan ini
terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada modernisasi, yang kedua ada integrasi global, dan yang ketiga ada pluralisme. Nah, modernisasi yang dimaksud yaitu menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu integrasi global. Integrasi global di sini yaitu memperkuat posisi dan pengaruh negara Islam dalam sistem ekonomi dan politik global. Dan yang ketiga ada pluralisme. Nah, pluralisme ini yaitu mengelola keragaman suku, agama, dan budaya dalam masyarakat Islam yang majemuk. Adapun saya akan mengutip sedikit tentang pejuang Islam di Indonesia, yaitu yang bernama dengan Sekar Maji Marjan Kartosoewiryo. Nah, Kartosoewiryo ini beliau dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Indonesia karena beliau sendiri itu tidak setuju pada saat perjanjian Renville dengan Belanda. Nah, akibat dari perjanjian tersebut yang sudah mengecewakan Kartosoewiryo ini, sehingga beliau membuat aliansi atau TNI Islam untuk memberontak pemerintah Indonesia dan melawan TNI Belanda, ya, tentara-tentara Belanda. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan presentasi mengenai pembentukan negara Islam dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dikat ya ini nanti.